Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kartika Amelia, NIM 12300025044 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Halo teman-teman semua, selamat datang di video praktikum fisika kesehatan. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia medis, yaitu biolistrik. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa jantung kita bisa berdetak? Atau bagaimana otak kita bisa mengirim sinyal ke seluruh tubuh? Nah, semua itu ternyata berhubungan dengan listrik di dalam tubuh kita. Yuk kita bahas satu persatu dengan santai, tapi tetap ilmiah. Pertama, kita bahas dulu, apa sih pengertian dari biolistrik itu? Biolistrik adalah fenomena listrik yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, terutama pada sel-sel seperti sel saraf dan sel otot. Jadi gini, tubuh kita itu bukan cuma organ biasa, tapi sebenarnya seperti sistem listrik mini. Setiap sel yang mempunyai muatan listrik yang bisa berubah-ubah. Misalnya, sel saraf mengirim sinyal ke otak. Otot berkontraksi karena impuls listrik. Jantung berdetak karena aktivitas listrik. Analogi gampangnya biar teman-teman tahu. Bayangkan, tubuh kita seperti kota dan listrik adalah jaringan kabelnya. Kalau listriknya mati, semua aktivitas juga berhenti. Makanya, biolistrik ini sangat penting untuk kehidupan. Sekarang, kita masuk ke gelombang biolistrik. Gelombang ini adalah hasil dari aktivitas listrik dalam tubuh manusia yang bisa direkam oleh alat medis. Beberapa jenis gelombang yang sering kita temui adalah gelombang otak atau EEG, delta untuk tidur, theta untuk rileks, alpha untuk santai, beta untuk aktif berpikir. Analoginya kayak musik. Kalau musiknya slow, dia akan santai. Kalau cepat, dia lagi fokus mikir. Gelombang jantung atau ECG atau EKG. P. Wave, kontraksi atrium. QRS, kontraksi vertikal. T. Wave, relaksasi. Ini penting banget buat deteksi penyakit jantung. Gelombang otot atau EMG menunjukkan aktivitas otot saat bergerak. Digunakan untuk melihat gangguan otot atau saraf. Jadi intinya, gelombang ini adalah jejak listrik dari aktivitas tubuh kita. Sekarang kita bahas satu persatu alatnya. Yang pertama, EMG atau elektromiografi. EMG digunakan untuk mengukur aktivitas listrik pada otot. Cara kerjanya, elektroda ditempel di kulit atau jarum dan dimasukkan ke otot. Fungsinya mendeteksi gangguan otot, gangguan saraf, dan cedera otot. Analoginya kayak mengecek kabel listrik di otot kita. Yang kedua, EKG atau ECG atau elektrokardiografi. Ini adalah alat untuk merekam aktivitas listrik jantung. Cara kerjanya, elektroda ditempel di dada, tangan, dan kaki. Fungsinya deteksi aritmia, serangan jantung, dan gangguan jantung lainnya. Analoginya kayak monitor detak jantung digital. Yang ketiga, EEG atau elektroensefalografi digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak. Cara kerjanya, elektroda dipasang di kepala. Fungsinya epilepsi, gangguan tidur, dan cedera otak. Analoginya kayak membaca pikiran listrik di otak kita. Yang keempat, EOG atau elektrokulografi digunakan untuk mengukur pergerakan mata. Fungsinya
gangguan mata, dan penelitian tidur atau REM. Analoginya kayak sensor gerakan mata. Yang kelima, ENG atau elektromiografi digunakan untuk mengukur kecepatan hantaran saraf. Fungsinya kerusakan saraf dan neuropati. Analoginya kayak mengecek kecepatan internet saraf kita. Yang keenam, ERG atau elektroretinografi digunakan untuk mengukur aktivitas retina mata. Fungsinya gangguan retina dan deteksi kebutaan. Analoginya kayak cek sensor kamera di mata. Jadi kesimpulannya teman-teman, biolistrik adalah bagian penting dalam tubuh kita yang memungkinkan otak berpikir, jantung berdetak, otot bergerak, dan dengan bantuan alat seperti EMG, EKG, EEG, EOG, ENG, dan ERG, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan seseorang secara lebih akurat. Jadi, tubuh kita itu sebenarnya luar biasa karena bekerja seperti sistem listrik yang sangat canggih. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kalian memahami biolistrik dengan lebih mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kepalamu ada pembangkit listrik kecil yang terus menyala. Ya, otak manusia benar-benar menghasilkan listrik setiap detik. Setiap sel saraf berkomunikasi lewat sinyal listrik kecil. Jika digabungkan, listrik otak cukup untuk menyalakan lampu kecil. Meski kecil, listrik ini adalah dasar semua pikiran, ingatan, dan perasaan kita. Itulah sebabnya dokter bisa merekam listrik otak dengan alat bernama EEG. Tubuh manusia penuh keajaiban. Tahukah kamu, tubuh manusia ini sebenarnya pembangkit listrik berjalan? Tanpa baterai, tanpa kabel, tubuh kita setiap hari menghasilkan listrik. Listrik ini berasal dari aktivitas sel, terutama saat jantung berdetak dan otot bergerak. Bahkan, sinyal listrik inilah yang membuat kita bisa berpikir, bergerak, dan bernafas. Alat medis seperti EKG dan EEG bisa melihat listrik di tubuh kita. Tapi tenang, listrik ini sangat kecil dan aman. Justru tanpa listrik ini, tubuh tidak bisa berfungsi. Jadi, jaga tubuhmu ya, karena di dalamnya ada sistem listrik yang luar biasa.